Hari ini ku mulai dengan ceria, senyum sapa kepada semua orang. Ku ucap salam untukmu teman-teman. Oh, semoga rahmat dan berkahnya terlimpah untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, barusan itu ada intro dari Voka Farabi akapela. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Syifa Nurmedisa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya mendapatkan tugas sebagai tugas ujian tengah semester yang biasanya kita adakan tulis ya, biasa di ruang kelas, tapi karena sedang ada musibah corona, jadi kita menggunakan video. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yaitu manusia dan tujuan penciptanya dalam Al-Quran menurut perspektif pendidikan Islam. Nah, kita akan pakai tafsir surat Az-Zuriyat ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 30. Nah, kita akan menyambungkan ya dari tafsir surat itu ke perspektif pendidikan Islam. Nah, sebelumnya itu, apa sih pendidikan Islam? Kenapa milih suratnya Az-Zuriyat sama Al-Baqarah? Nah, kita bakal cek di pembahasan. Sebelumnya tadi ya, kita akan membahas pendidikan Islamnya dulu nih. Jadi, pendidikan Islamnya itu sendiri ada beberapa istilah nih. Ada at-tarbiyah, itu yang artinya mengasuh, menanggung, memberi makan. Terus ada at-ta'lim, itu artinya pengajaran, sama at-ta'dib, itu artinya pengenalan dan pengakuan. Nah, kita nggak usah bahas jauh-jauh masalah yang at-tarbiyah, ta'lim, sama ta'dibnya ya, karena emang beberapa pendapat itu ada yang mengatakan itu sama. Satu arti itu artinya pendidikan, tapi ada yang mengatakan itu beda. Nah, kita nggak akan bahas jauh-jauh ke sana, karena fokus kita bukan ke sana. Lanjut ke apa sih pendidikan Islam itu? Nah, Ahmad Tafsir itu berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam. Nah, selain definisi, kita masuk nih ya ke tujuannya. Sedikit kita bahas tujuan dari pendidikan Islam. Abdurrahman Saleh Abdullah itu mengatakan dalam bukunya nih, Educational Theory A Quranic Outlook, bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadiannya sebagai khalifah Allah, atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir. Nah, tujuan utama khalifah Allah itu kan beriman kepada Allah dan tunduk serta patuh secara total kepadanya. Jadi, tujuan pendidikan Islam menurutnya itu dibangun atas 3 komponen sifat dasar manusia nih. Pertama tubuh, kedua ruh, dan yang ketiga akal yang harus dijaga. Nah, tujuan pendidikan Islam tuh nggak lepas ya dari hakikat fungsi manusia dalam kehidupannya. Nah, kan manusia itu sebagai hamba Allah nih, jadi nggak lepas dari tujuan pendidikannya itu. Nah, gitu ya. Terus ada manusia sebagai hamba Allah. Nah, maksudnya gimana sih? Nanti kita akan mengungkit ke surat itu ya. Jadi dengerin aja dulu, bakal berkaitan semuanya dengan tafsir-tafsir surat yang akan kita bahas nanti. Nah, Islam itu menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan hidup manusia menurut Allah itu kan beribadah kepada Allah. Nah, ini kita masuk ya. Kita masuk ke Az-Zuriyat ayat 56 yang berbunyi,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, artinya itu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sebenarnya, jadi Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu ada yang mengandung ada yang ada asbabun nuzulnya dan ada yang tidak. Nah, di Az-Zuriyat ayat 56 ini itu nggak ada asbabun nuzulnya ya, termasuk yang tidak ada. Nah, Allah itu kan menciptakan seluruh manusia untuk beribadah kepadanya nih. Nah, kemudian mengutus Rasul kepada mereka untuk mengajak kepada mereka beribadah pada Allah. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi, asik, kita membahas tentang tafsir Al-Qurtubi nih. Al-Quraisy itu mengatakan, ayat ini pastilah dimasuki oleh khusus. Jadi maksudnya ayat ini tuh khusus buat orang-orang gitu. Orang-orang tertentu. Kalau menurut Al-Qushairi. Ya, susah sekali ya, Al-Qushairi. Karena tidak mungkin orang-orang gila dan anak kecil itu diperintahkan untuk beribadah. Nah, katanya gitu. Hingga mereka memiliki keinginan sendiri untuk beribadah. Kemudian Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Nah loh. Sementara orang-orang yang memang diciptakan untuk mengisi neraka jahanam tentu saja tidak mungkin diciptakan untuk beribadah. Nah, oleh karena itu ayat di atas itu kemungkinan besar dimaksudkan untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, padahal itu sama persis dalam firman Allah itu Allah pernah menyebutkan orang-orang Arab Baduy itu berkata, "Kami telah beriman." Nah, padahal tidak semua orang-orang Baduy yang mengatakan mereka telah beriman, hanya sebagian saja. Nah, jadi Allah menciptakan manusia untuk sebagai hamba, untuk menyembah Allah. Nah, masalah mereka mau menyembah atau tidaknya itu pilihan mereka. Nah, jadi renungan nih buat kita. Karena manusia itu diciptakan punya akal dan bisa berpikir. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi bagian tujuan dari penciptaan tersebut? Sudah benarkah belum nih ibadah kita? Nah, berkaitan lagi nih ya. Makna tujuan umum pendidikan dan pengajaran dalam Islam. Itu mempersiapkan manusia yang abid, yang menghambakan dirinya kepada Allah. Jadi abid itu kan ibadah. Ibadah itu hamba ya, menghambakan dirinya kepada Allah, jadi hambanya Allah. Ibadah adalah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan segala yang dilakukan manusia berupa perkataan, perbuatan, perasaan, pemikiran yang bersangkutan dengan Allah. Nah, dalam kerangka ini nih, maka tujuan pendidikan Islam itu harus mempersiapkan manusia agar beribadah seperti itu dan agar menjadi hamba Allah yang ibad ar-Rahman. Nah, setelah pembahasan dari surat Az-Zuriyat ayat 56 tadi, kita masuk ya ke surat yang kedua itu Al-Baqarah ayat 30. Nah, di Al-Baqarah ayat 30 ini sama dengan Az-Zuriyat ayat 56, dia tidak mempunyai asbabun nuzul. Nah, sebelum masuk pembahasan, angka baiknya kita bacakan suratnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dari arti itu tuh kita masuk ke tafsir Jalalain dulu ya. Kita bahas dulu nih yang menurut tafsir. Kita ambil satu tafsir Jalalain. Nah, di sini tuh tertulis ya. Dan ingatlah, hai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang akan mewakili aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturanku padanya, yaitu Adam.
Nah, kata mereka tuh maksudnya malaikat ya, mmm, "Kenapa hendak engkau jadikan di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya, yakni dengan berbuat maksiat, dia menumpahkan darah." Artinya, mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin yang juga mendiami bumi tatkala mereka telah berbuat kerusakan. Nah, jadi di sini itu kan, jadi ya ceritanya lah ya, versi kitanya tuh jadi Allah tuh, eee, ngomonglah sama malaikat kalau misal Allah itu mau mengutus, eee, Adam di muka bumi gitu. Nah, terus malaikat ngomong, "Kenapa engkau mengutus, eee, Adam gitu, padahal ada kita, terus dan si bangsa-bangsa Adam ini bakalan ngerusak ya kayak jin gitu kan, menumpahkan darah gitu, kayak pembunuhan, maksiat segala macam kayak gitu ya." Nah, terus, Allah mengirim malaikat kepada mereka, maka dibuanglah mereka ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung, padahal kami selalu bertasbih. Maksudnya selalu mengucapkan tasbih dengan memuji, yang ini membaca subhanallah wa bihamdi. Artinya, Maha Suci Allah dan aku memujinya. Nah, sebenarnya yang saya pernah dengar, ceramah ya, saya lupa ustadznya siapa, tapi oh jadi gini isinya itu, tujuan malaikat tuh kenapa sih malaikat nanya kayak gitu ke Allah gitu kan ya bahasa kita ya. Eee, Sebenarnya malaikat tuh cuma kepo gitu bahasa kita tuh ya malaikat cuma kepo, dia hanya ingin tahu gitu bukan bukan kayak iri atau gimana itu enggak gitu kan. Tapi malaikat itu, eee, apa namanya, cuma pengen tahu loh kenapa sih Allah kayak gitu, gitu. Kenapa Allah, eee, menciptakan Adam. Nah, tapi di sini, diceritakan bahwa malaikat tuh, merasa kalau, dia itu yang lebih tahu gitu kan. Dia itu yang lebih dahulu diciptakan dari manusia, jadi dia yang paling tahu lah gitu. Padahal Allah sendiri tadi, berkata ya, berfirman, maaf. Allah sendiri berfirman, yang terakhirnya itu pada surat Al-Baqarah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah, itu kata Allah. Jadi Allah berfirman kayak gitu. Jadi, malaikat hanya kepo dan malaikat tidak, apa namanya, malaikat yang nggak semuanya tahu gitu, gitu. Nah, terus adapun yang menjadi poros khalifah manusia ialah penggunaan akal, pengembangan tugas-tugas samawi, serta pelaksanaan amanah melalui jalur ilmu yang dipelajarinya. Realisasi pemahaman serta pembedaan antara yang buruk dan yang baik. Nah, ini dalam hal ini ya nampak jelas kan kelebihan manusia itu dibanding seluruh makhluk lainnya lah, bahkan malaikat gitu kan. Terus karena apa? Mereka tuh berbuat hanya sekedar menjalankan perintah tanpa memikirkan atau pertimbangannya. Nah, sedangkan manusia, mereka tuh maksudnya malaikat ya. Jadi malaikat tuh berbuat hanya sekedar menjalankan perintahnya, tapi tanpa memikirkan pertimbangannya. Tapi kalau manusia, makhluk yang disiapkan untuk berpikir. Manusia itu punya akal, jadi dipersiapkan untuk berpikir dan memikul tanggung jawab serta amanah. Nah, itu kelebihan manusia, gitu. Lanjut ke implikasi pendidikan Islamnya. Jadi implikasi pendidikan Islam dalam kaitan fungsi manusia sebagai khalifah itu pertama, memberikan kontribusi antar umat untuk hidup saling mengisi dan melengkapi kekurangan masing-masing. Terus yang kedua itu menjadikan alam sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, ada ya yang terakhir itu membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang mampu mentransfer dan menginternalisasikan sifat-sifat Allah yang tertuang dalam Asmaul Husna. Jadi sehingga segala aktivitas yang dilakukan manusia itu mencerminkan citra manusia sebagai makhluk yang paling mulia, begitu. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah panjang kali lebar tadi, kesimpulannya gini sih, sesungguhnya tuh yang menjadi tujuan dalam pendidikan Islam itu kan mengarahkan peserta didik agar taat menjalankan semua ajaran agama dan berakhlak mulia. Nah, juga mampu mengembangkan seluruh potensi nih yang dimiliki peserta didik.
baik dalam segi jasmani, rohani, dan emosional, maupun intelektualnya, dan bisa bertanggung jawab terhadap individu maupun sosial. Nah, mampu juga nih berperan secara maksimal untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba dan khalifah Allah yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat. Nah, jadi intinya selaras ya antara tujuan penciptaan manusia dengan perspektif Islam tuh gitu. Tujuannya untuk beribadah dan perspektif pendidikan Islam pun kan menciptakan manusia agar menjadi khalifah yang taat beribadah juga kepada Allah gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan di hati atau penjelasannya mungkin kurang bisa dimengerti mungkin ya. Terus terima kasih kepada viewers yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada dosen saya, Pak Cucu dan Pak Aam, karena beliau sudah menugaskan saya sehingga saya menjadi lebih kreatif untuk berpikir bagaimana cara membuat video ini menjadi lebih baik seperti itu. Terus jangan lupa subscribe dan like-nya, ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum